All right, so first question is, how do you manage your waste? Do you process it yourself or with the help of others? How do you do it? I don't, but I simply follow the instruction written on the trash bin, and I don't process them myself. Yes, I am accustomed when the place provides the categorized trash bin. Yes, but not that detailed. The purpose of sort waste is to make it easier for it to be categorized, whether it could be recycled or not. Now the fourth question, some people are still ignorant to sort the waste based on its classification, and some places do not provide the categorized trash bin. Ya belakangan ini juga gue kurang ada kurang ada pemaparan soal itu juga, jadi gue juga kurang lah. Jadi di lingkup mahasiswa kurang disosialisasiin ya? Di lingkup mahasiswa menurut gue masih kurang lah tuh pentingnya soal sampah apa, terus dampaknya gimana. Terus kalau soal kan itu juga pasti ngaruh kan ke udara tuh, segala macem. Terus ya itu sih yang gue rasain sih sekarang dibanding dulu dah, ya polusi juga udah makin banyak lah. Program pemerintah yang sudah saya tahu itu mungkin ada bank sampah dan ya itu. Tetapi untuk di Kota Bandung ini sendiri sudah beberapa tahun belakangan ini masalah terkait sampah ini sangat banyak, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang berasal dari kekumuhan itu sendiri. Jadi menurut saya dari pemerintah sendiri pun masih kurang sinerginya. Tapi masalah ini tidak bisa dibebankan kepada pemerintah doang. Dari dasar-dasar itu juga harus dibenahi. Kalau dari gua, sama yang gue tahu cuma bank sampah, tapi bahkan masyarakat sendiri pun mulai sadar. Dan di Bandung ini juga ada komunitas yang bisa mengolah sampah organik jadi pupuk cair sih. Sehingga masyarakat sendiri udah mulai aware, tapi emang pemerintah bisa memberi dukungan lebih aja. Kalau dari gua mungkin udah ada, tapi seingat gua udah ada kayak yang masukin botol ke mesin dan dikasih duit, tapi itu gue lupa namanya. Lanjut. Tapi apa ya, itu masih belum terekspos ke masyarakat, jadi masyarakat belum tahu soal itu, dan itu juga program itu masih belum ada belum ada banyak di sekitar Indonesia. Ya malah kita sampai nggak tahu gitu ya. Kayak kita tuh cuma tahu kayak bank sampah itu pun kayak jarang banget orang yang ngelakuin program tersebut, karena program tersebut juga nggak disebarluaskan secara jelas gitu. Gimana sih cara ikut program tersebut, terus kayak apa aja yang harus dilakuin. Jadi kayak makanya sebenarnya yang utama itu pendidikan untuk mengolah sampah, bukan program-program dari pemerintah menurut gua. Buat masyarakat kebanyakan sih belum memulai untuk memilah-milih sampah ya. Kayak misalnya di Tampes nih, depan sampah tuh dibuang gitu aja, mau sampah plastik, mau sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang tuh tinggal buang aja. Makanya menurut gua baru sedikit persenannya orang-orang yang udah memilah-milih sampah, tapi mereka sebenarnya punya impact yang besar buat masyarakat. Kayak misalnya ada beberapa bank sampah di Bandung ini kan, yang kemarin gue udah kunjungin sebenarnya. Mereka tuh mau ngedidik masyarakat Indonesia buat kayak ngolah sampah gitu, jadi bisa digunain lagi gitu, biar nggak kebuang sia-sia aja. Gitu sih gue. Dari gue sih nggak tahu ya, mereka udah masyarakat udah ngolah tipe sampah apa. Tapi setahu gue ya, menurut gue strategi yang bisa dipakai itu gue belum kepikiran. Soalnya ubah habit seseorang itu lebih susah dibanding mencari solusi yang jadi buat semua orang. Soalnya habit itu sesuatu yang mereka udah lakuin setiap hari, dan makanya jadinya itu cukup susah buat cari strateginya. Kalau dari gua, yang gua tahu kayak tadi sampah yang udah bisa diolah tuh di komunitas cuma sampah organik sih. Karena kan emang sebagian besar ada yang jadi petani, dan sampah organik itu bisa jadi pupuk organik cair. Jadi itu bisa dijual lagi, makanya orang bisa
kepikiran untuk buat sesuatu yang bisa dijual lagi, jadi mereka ada drive dalam dirinya sendiri. Kalau menurut gua, masyarakat ini hanya mengerti mengenai sampah basah dan sampah kering. Jadi pengolahan mereka itu hanya dua, mereka tidak mengerti tentang sampah yang berbahaya, sampah toksik atau bagaimana. Seperti kata El tadi, cuma pengolahan sampah organik, yakni dari bahan makanan, buah-buahan atau sayur-sayuran, dari bahan-bahan dapur seperti itu. Nah, untuk solusinya, penanaman, ya kan tadi, penanaman strateginya, penanaman ilmu terkait pemilihan sampah dan jenis-jenis sampahnya harus ditanamkan dari kecil, dari sektor-sektor sekolah dasar, dari desa atau dari kelurahan, yang mengundang seluruh ibu rumah tangga, karena bapaknya kan masih kerja, jadi ibu rumah tangga ini diberikan beban moral untuk mengajarkan kepada anak-anaknya terkait masalah pemilihan sampah ini, karena pasti untuk yang sudah dewasa itu pasti susah untuk berubah kebiasaannya, makanya dimulai dari yang paling kecil. Sama gue mau nambahin buat strateginya, kemarin tuh gue sempat ada pengolahan sampah gitu, jadi dari sampah plastik sama sampah-sampah yang bisa padat, dia ubah jadi kayak ubin, aspal gitu-gitu, jadi Paving block. Iya, kayak paving block. Itu sebenarnya menurut gue strategi yang bagus, karena ya di bangunan-bangunan butuh banget sih buat paving block yang pertama lebih recyclable, terus kayak langsung bisa jadi tanah aja gitu. Terus juga ada yang bahan baju yang pakai bahan plastik recycle juga, itu juga strategi yang lumayan bagus menurut gue. Tambahan paving block dari bahan plastik itu bakal lebih tahan lama daripada yang terbuat dari tanah atau tanah liat atau batu ya, karena dia bakal lebih tahan air dan cuaca gitu. Fasilitas pengolahan sampah kita ambil aja dari kota Bandung ini ya. Ini dari sampah masyarakat, sampah rumahan bakal dikumpulin di TPS. Dari TPS itu bakal diangkut ke TPA. Tapi flow dari perjalanan ini pun masih banyak mogok. Banyak pekerja-pekerja yang tidak konsisten. Misalkan pengambilan itu diambil di jam pagi, tetapi mereka baru datang siang. Jadi terjadi penumpukan sampah. Dan ketika pagi hari itu, ketika orang-orang baru memulai aktivitasnya, bakal kelihatan sampah-sampah yang berserakan. Dan hal itu yang membuat ketidakrapian di mata masyarakat. Nah, dari masyarakat melihat tidak rapi dan dia melihat, wah petugas saja nggak cekatan, ngapain gue perlu capek-capek buat milah-milah sampah. Hal itu bakal berimpact besar. Pokoknya intinya itu sinergi kerja. Dan menurut saya, apa tadi pertanyaannya? Fasilitasnya. Ya, fasilitasnya itu kurang berjalan dengan lancar. Cukup. Kalau dari saya juga fasilitas yang gue lihat itu cuma itu doang ya. Dari pengangkutan sampah dan gitu masih belum ada fasilitas langsung dari pemerintah untuk olah di tempat atau olah di wilayah terdekat. Masih mulai dari komunitas sendiri atau dari masyarakatnya sendiri. Kalau dari gue cuma pernah lihat satu TPS doang sejauh ini, dan karena banyaknya delay, banyak apa, jadi terjadinya penumpukan sampah. Jadi kalau misal pemerintah dan ingin membantu masyarakat untuk menambahkan TPS dan tidak adanya delay, itu mungkin bisa membantu sampah-sampah agar bisa pindah ke TPA dengan cepat. Kalau setahu gua ya ada beberapa daerah yang udah bisa ngolah sampah dengan baik gitu, dengan bagus banget. Contohnya, gue lupa nama daerahnya, tapi dia sempat dapat award dari apa ya? Pokoknya dia sempat dapat award pengolahan sampah terbaik di Asia. Tapi buat daerah-daerah yang lain sih menurut gua masih jelek banget fasilitas buat pengolahan sampahnya. Kayak contoh di Bandung tuh masih jelek banget. Kayak yang El bilang tadi, pengolahan sampah di masyarakat tuh masih dari masyarakatnya itu sendiri, karena mereka melihat kalau impactnya tuh udah ke mereka sendiri. Makanya mereka udah mulai kayak ada beberapa kayak sistem pengolahan sampah di RT RW kayak gitu lah, belum dari pemerintah. Menurut gua selain sampah, polusi udara sih, karena kayak contoh di Bandung ini tuh, kalau dulu pas gua awal-awal misalnya pas kecil gitu ya, gua ke Bandung kayak masih segar, masih adem. Sekarang udah kayak Jakarta aja lah, udah panas, udah nggak enak udaranya, banyak polusi lah. Selain polusi udara, polusi cahaya juga sebenarnya pengaruh buat
kayak gangguan teknis lah. Ada yang lain nggak? Tambahan masalah berikutnya itu yaitu masalah air bersih. Tapi hal itu pun bakal berkaitan dengan masalah sampah tadi. Menurut gua udah banyak yang sadar kalau kualitas udara kayak di Jakarta tuh buruk banget. Kayak mereka tuh sebenarnya udah tahu kalau kualitas udara itu buruk, tapi mereka nggak bisa buat apa-apa karena sistem transportasi umum di Jakarta itu masih belum terlalu bagus. Jadi mereka masih ngandelin transportasi pribadi mereka sendiri, belum bisa pakai transportasi umum. Mereka tuh udah sadar karena mereka udah pakai masker dan mereka pernah membandingkan polusi saat COVID 2020 sama 2020. Iya. Dan perbedaan sangat jauh. Menurut gue yang kayak gue bilang tadi, banyak kayak pabrik-pabrik terutama di daerah pabrik gitu ya, udah nggak enak banget lah udaranya, udah panas, udah berdebu. Mereka sebenarnya sadar kayak ini tuh nggak baik ya. Terus transportasi umum kita kalau dibandingin negara lain ya masih ketinggalan jauh lah istilahnya kan. Mereka sadarnya mungkin itu. Dan terlalu banyak transportasi pribadi karena sekarang kan pemerintah udah membatasi transportasi tergantung kakak. Itu kurang lebih ada jadi kalau menurut gua karena transportasi pribadi ini terlalu banyak itu jadi efek. Terus solusi pemerintah buat ngatasin itu tuh justru kayak menurut gua salah. Kayak misalnya bikin tol baru tuh malah orang makin semangat buat beli mobil lagi gitu menurut gua. Permasalahan berikutnya itu terlalu banyak mobil atau kendaraan lama. Sedangkan kendaraan lama itu hasil pembakaran itu tidak sempurna. Bahkan jauh tidak sempurna dari mobil-mobil yang ada sekarang. Jadi karbon yang dihasil CO berapa? CO karbon monoksida yang dihasilkan itu bakal lebih banyak dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang. What are your initiatives and aspirations for restoring clean air conditions? One of them, well, I can say using public transportation. Okay. Yeah. That is it. Thank you. Yeah, that's all. Yay! Good job.